Berakar pada sejarahnya, kesenian Banten masa lalu terbatas pada jenis kesenian yang menunjang keperluan peribadatan atau ritual keagamaan. Di masa sekarang, beragam jenis kesenian tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakatnya. Serang, sebagai ibu kota provinsi, merupakan representasi daerah-daerah Banten lainnya dalam menunjukkan keberadaan potensi yang berkembang di masyarakat, termasuk seni rupa. Seni rupa, sebagaimana kesenian lainnya, bersifat universal. Ia dapat eksis di tengah-tengah masyarakat jika apresiasi masyarakatnya terus dipupuk dan dipelihara. Kendatipun Banten pernah berjaya dalam peradabannya yang bercorak agamis hingga mewarnai kesenian-kesenian tradisional Banten, akan tetapi dunia seni rupa, khususnya di sekitar Serang, baru menggeliat jauh setelah masa kejayaan Banten. Seni rupa di Banten untuk sementara ini emang di Serang ini masih dalam proses perkembangan apresiasi di masyarakat ya khususnya, dan mungkin yang utama mungkin untuk para seniman yang diinginkan itu ya tadi lahan atau sebuah wadah seni yang bisa mengkoordinir seniman atau penggiat seni di seluruh Banten. Perkembangan seni rupa di Serang saat ini tampak lebih menonjol pada usaha para pegiat seni rupa yang gigih dan ulet dalam berkarya. Tidak terhalang oleh tingkat apresiasi masyarakat yang masih rendah, satu persatu para seniman bangkit. Studio dan sanggar seni rupa merangkak dan mencoba berdiri. Diberi nama Sanggar Walungan karena bangunan mungil dan sederhana ini didirikan persis di pinggir sungai kecil. Terletak di Jalan Bayangkara, Cipocok Jaya, Serang, sanggar dan studio lukis yang didirikan sekaligus dikelola oleh seniman muda bernama Agus Iwan Rusliawan ini mulai dikenal oleh masyarakat Serang dan sekitarnya. Berkeinginan sanggarnya itu bisa dikenal dan bisa diketahui orang banyak, bahwa di Serang juga masih banyak karya-karya yang punya kualitas yang tinggi. Minimal di rumah itu dia tempat untuk berkesenian yang walaupun skupnya kecil tapi bisa menampilkan ya khususnya karya-karya saya pribadi, juga bisa menampilkan karya-karya rekan-rekan yang lain. Meski tak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pelukis karena tidak memiliki bakat di bidang itu,
Ayah dua anak ini mampu membuktikan bahwa kemauan yang keras adalah kunci keberhasilan. Dalam terminologinya, tidak ada istilah berbakat atau tidak. Soal kemampuan akan menyusul kemudian setelah ada kemauan yang dibarengi keseriusan yang total. Hal itu bukan tanpa bukti. Pria berambut gondrong itu menceritakan kisahnya di tengah kesibukannya sebagai pelukis. Ternyata memang bakat itu bisa timbul setelah awalnya kemauan yang keras untuk bisa. Kalau bakat nanti tinggal kita diarahkannya, kita senang ke media apa atau gambar-gambar yang kita senangi, apa yang kita kuasai. Dan itu tadi dengan totalitas kita pasti bisa ada hasilnya. Sebelum menekuni dunia lukis, sempat sulit mencari pekerjaan. Susahnya mencari kerja malah mendatangkan hikmah besar buat alumnus STM Merdeka Bandung itu. Kesulitan itu membuatnya berpikir untuk menciptakan dunia kerja baru. Meskipun belum tahu dunia kerja macam apa yang diciptakan, namun semangat menciptakan kerja sendiri tertanam kuat dalam hatinya. Saya berkeinginan merekrut teman-teman pengangguran di sekitar lingkungan Sanggar Waruman. Ya, karena untuk harapan mencari pekerjaan susah. Tapi tujuan saya mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan tempat itu yang skup kecilnya gitu. Mantan karyawan Ramayana bagian operasional itu pun kemudian banyak membaca, melihat, dan mendengar. Hingga suatu ketika, dia tergelitik ketika melihat orang yang mendaur ulang barang dan dijadikan kerajinan tangan. Dengan giatnya, pria yang hobi main sepak bola itu kemudian menekuni pekerjaan barunya. Meskipun tidak sebesar penghasilannya sewaktu kerja dulu, namun karyanya sudah mulai diminati oleh konsumen. Saya banyaknya sih melihat ya, mendengar terus dan membaca, tapi tetap itu kembali kepada diri kita sendiri. Minimal kan menyenangi dulu, dan yang kedua yang mungkin mencoba. Selang beberapa waktu kemudian, lelaki kelahiran 24 April 1976 itu mulai mencoba hal yang lain. Dia mulai merambah dunia lukis. Susah memang, tapi kemauannya tetap tidak luntur. Saya juga banyak eksperimen, jadi semakin banyak kita mencoba dan eksperimen, kita akan menemukan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti teknik membuat potret atau membuat lukisan pemandangan, itu ada masing-masing punya teknik tersendiri gitu. Jadi kita bereksperimen, mencoba gitu, karena mencoba tidak ada batasnya. Dari situ kita ketemu, dari kegagalan juga kita belajar. Pada tahun 1999, dia mengikuti pelatihan pengembangan SDM di IPB Bandung. Tahun 99 mulai menekuni bidang lukis. Awal dari potret ya, seni lukis foto naturalis. Itu mulai mengikuti pelatihan tahun 99 di ITB. Itu proses pendidikan awal saya. Ya, sampai sekarang saya menekuni bidang potret. Dari sana, ia mulai menghasilkan lukisan. Meski tidak sebagus pelukis senior, sebagai pelukis pemula, banyak cemoohan yang pernah diterimanya. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian surut ke belakang. Segala cemoohan dan hinaan malah dijadikannya dorongan untuk terus melukis dengan hasil yang terbaik. Sebagai pelukis muda, Agus memang giat berkarya. Harga lukisannya yang ia tawarkan kepada konsumen bervariasi. Dalam seminggu saja saya bisa mengeluarkan lukisan itu bisa sampai 3 lukisan yang harganya memang bervariasi sesuai dengan bentuk ukuran. Hitungan kasarnya kotornya itu bisa nyampe 4 juta lebih lah per bulan kurang lebih. Kalau untuk 1 bulan kurang lebih bisa, untuk khusus kita bikin kaligrafi bisa nyampe 30 piece atau paling sedikitnya 20 piece, itu udah ukuran minimal. Akhirnya, setelah berjuang, lukisannya mulai dipandang orang. Sejumlah karyanya banyak dikoleksi
oleh pecinta lukisan. Beberapa di antaranya adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dan Wali Kota Cilegon.